المرسلين على كل منهم الصحابة أجمعين ورسول المهاجر الله النبي صلى الله عليه وسلم محمد عن بعد رسوله وسادتنا عن بعد سنور صاحب الكتاب فشاء السيد أحمد بن رمضان المرزوق وصول المغفرين نور سيدنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل وصول من أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم الله يغفر لهم ويرحمهم لدرجاتهم لنا وفعلنا بركاتهم وأسرهم في الدنيا والآخرة تعالى عليه فقهنا وأجمدنا على منكم وثابت الوحيدين لكم نسأل بجعلنا لكم وعلى وصول محمد بن شباب ويرزقنا وإياكم صدق خاتم عند الموت بعد التر والمغفرة عند ربك وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Alhamdulillah, bagaimana biasa kita lanjutkan daripada kitab Aqidatul Awam yang mana malam hari ini kita masuk ke pembahasan Al-Kutub As-Samawiyah, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya. Di antara hal yang harus kita imani yaitu beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya. Yang mana kitab ini berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui malaikat Jibril ke para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil malam. Arba'atun min kutubin tafsiluha, ada 4 kitab yang harus kita imani. Ada 4 kitab yang harus kita imani. Yang pertama kitab, biasanya kalau urutannya itu kalau kita lihat sesuai zaman Nabi yang diturunkan kitab kepadanya, berarti urutan pertama itu kitab Zabur ya. Kitab Zabur ini diturunkan untuk Nabi Daud alaihissalam. Nah, karena disebutkan paling pertama. Setelahnya baru kitab Taurat. Kenapa kitab Taurat? Karena Nabi Musa zamannya setelah Nabi Daud. Setelah itu kitab Injil. Kenapa? Karena kitab Injil diturunkan buat Nabi Isa, zamannya Nabi Isa setelah Nabi Musa. Yang terakhir Al-Quran,
karena diturunkan untuk nabi yang paling terakhir, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada empat kitab yang harus kita imani. Tapi sebenarnya kitab yang Allah turunkan kepada Rasul bukan cuma 4 doang. Artinya Rasul-Rasul yang lain juga itu punya kitab, cuma kita nggak tahu namanya apaan. Nah, yang tertera di Al-Quran itu 4 kitab ini. Nah, ada istilahnya kitab yang mudawwanah, ada ghair mudawwanah. Mudawwanah ini apa? Istilahnya apa bahasa Indonesianya? Kitab yang sudah tersusun dan dibukukan. Tersusun dan dibukukan. Kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran itu kan tersusun dan sudah dibukukan. Ada sebagian kitab yang istilahnya nggak tersusun. Kalau Al-Quran, Injil, Taurat itu kan ada suratnya, ada ayatnya yang tersusun dan dibukukan. Ada sebagian kitab itu nggak tersusun. Dan namanya apa kita nggak tahu. Walhasil kitab yang Allah turunkan bukan cuma 4 kitab ini aja. Cuman yang harus kita imani 4 kitab ini. Dan secara umum kita harus beriman bahwasanya ada sebagian Rasul yang diturunkan kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai misalkan kitab yang Allah turunkan cuma 4. Enggak. Kitab yang Allah turunkan kepada Rasul itu banyak. Cuma yang wajib kita imani 4. Karena 4 kitab ini yang disebutkan jelas di dalam Al-Quran. Ini namanya kitab yang mudawwanah, yang tersusun, yang dibukukan. Atau allati nazalat ala Isa. Nah, di antaranya yang Taurat ini disebutkan di dalam Al-Quran, kitab Taurat ini. Di surat Al-Maidah, Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami turunkan kitab Taurat yang di dalamnya ada hidayah, petunjuk, wa nur, dan cahaya. Ini kitab Taurat disebutkan di dalam Al-Quran. Qala ta'ala wa laqad atayna Musa wa Harun al-furqan wa dhiya'an wa dzikra lil muttaqin. Nah, kemudian kitab Zabur juga disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 55. Wa ataina Dawuda Zaburo, dan kami berikan Nabi Daud kitab Zabur. Adapun kitab Injil Allah jelaskan di surat Al-Maidah ayat 46. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Kemudian yang terakhir Al-Quran. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Kalau Al-Quran banyak disebutkan di Al-Quran karena memang Al-Quran ya. Nah, kemudian perbedaan antara dari keempat kitab yang wajib kita imani ini, yang masih murni dan bisa dipastikan keasliannya cuma Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tiga kitab lain itu kebanyakan udah disalahgunakan, udah banyak dirubah, modifikasi, udah diedit ya, udah diedit dan sudah pokoknya banyak dirubah. Siapa yang ngerubah? Yang ngerubah ya kaumnya sendiri. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang ngerubah isi Taurat tadi? Ya kaumnya Nabi Musa alaihissalam daripada Bani Israel itu. Kenapa dirubah? Karena supaya sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingan mereka. Ya, namanya syariat kan semua syariat sama, dari Nabi Adam sampai syariat Islam itu semuanya sama. Sama dalam artian apa? Sama dalam artian susah buat kebanyakan orang. Susah dijalanin.
Nah, Nabi di dalam hadisnya mengatakan huffatil jannatu bil makarih. Surga ini dikelilingi dengan sesuatu yang enggak enak. Artinya kalau orang mau masuk surga itu harus melakukan sesuatu yang enggak enak dulu. Jadi umum surga kan buat setiap orang yang beriman, apakah dari kaumnya Nabi Adam atau dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syariat itu nggak enak, susah buat dijalanin. Nggak ada yang enak. Syariat itu nggak enak. Karena kita diperintahkan buat melawan hawa nafsu. Cuman katanya ya, orang kalau misalkan sudah memaksakan dirinya untuk berbuat taat, lama kelamaan dia akan bisa menikmati ketaatan tersebut. Cuman itu prosesnya panjang, ya. Nggak bisa misalkan, wah saya pengen dapat kenikmatan sholat, kenikmatan zikir, kenikmatan berakhlakul karimah, langsung besok bisa. Oh enak, semua orang gampang kalau begitu, ya. Nggak bisa. Jadi semuanya harus dilalui dengan apa istilahnya itu mujahadah. Mujahadah itu apa? Mujahadah itu bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu. Jadi prosesnya panjang. Nah makanya sama Bani Israil ini, ya karena tipikal manusia sama dari dulu sampai sekarang, pengen yang enak-enak, yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi gimana mereka yang nggak cukup mereka ini itu melampiaskan hawa nafsunya, lebih dari itu mereka pengennya ini senang-senang maksiat tapi orang anggap benar. Ya, kalau misalkan orang ini maksiat, artinya senang-senang dengan kemaksiatannya, dan mereka ini itu dicap sebagai tukang maksiat, ya istilahnya urusan masing-masing. Kan dia tahu itu maksiat. Orang juga bisa nilai, ya. Orang juga bisa nilai. Ada konsekuensinya, istilahnya dia siap kalau misalkan ditegur, siap kalau misalkan dinasihatin dan semacamnya. Tapi ini Bani Israil itu ulama-ulama mereka nggak cukup sampai di situ. Mereka pengen senang-senang, cuma masih dalam koridor apa namanya hukum gitu. Maksiat tapi dianggap benar. Jadi apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu merubah isi kitab suci mereka. Jadi mereka bisa berbuat sesuka yang mereka mau dan tetap dianggap orang benar. Nah, ya. Sekarang itu ya nggak bedanya sama ulama-ulama waliyadzubillahi ta'ala, ya. Cuman alhamdulillah Al-Quran ini Allah jaga, keasliannya Allah jaga, Allah jamin. Jadi nggak mungkin orang itu bisa merubah isi daripada Al-Quran. Walaupun kayak gitu, masih banyak orang berusaha untuk berbuat maksiat dengan dalil Al-Quran. Cuman mereka nggak bisa merubah isinya. Yang mereka rubah itu penafsirannya, penjabarannya. Kadang-kadang berbuat salah, di Al-Quran ada, padahal nggak sesuai dengan tafsir. Makanya kalau tafsir Al-Quran itu nggak boleh sembarangan. Nggak boleh kita ini mengartikan Al-Quran cuma atas dasar kemampuan kita dalam bahasa Arab. Kita nih misalkan ngerti bahasa Arab itu dari A sampai Z kita ngerti. Kemudian kita langsung menafsirkan Al-Quran dengan ilmu yang kita punya. Nggak boleh. Penafsiran Al-Quran itu birriwayah. Apa arti birriwayah? Apa kata sahabat tentang tafsir ayat ini? Ya, apa kata misalkan Abdullah bin Abbas, apa kata sahabat fulan mengenai ayat ini? Ibnu Abbas bilang artinya seperti ini. Sahabat bilang artinya seperti ini. Nah, itu baru boleh. Kalau misalkan kita ini menafsirkan Al-Quran tidak berdasarkan kitab tafsir yang ada, itu nggak boleh. Apalagi kalau misalnya cuma berdasarkan terjemah. Nah, banyak sekarang orang ngerti baca Al-Quran itu yang ada terjemahnya, sah-sah aja, nggak apa-apa. Supaya kita bisa paham maknanya secara keseluruhan. Paham nih, baca surat Al-Ikhlas, tahu artinya secara keseluruhan. Tapi kalau istilahnya memahami artinya secara mendalam, nggak bisa kita pakai Al-Quran terjemahan, harus pakai kitab belajar tafsir. Nah, tapi ya alhamdulillah isinya itu nggak bisa dirubah. Tetap ketahuan mana yang sembarangan dalam menafsirkan Al-Quran,
mana yang memang betul penafsirannya. Yang benar itu yang sesuai dengan kitab-kitab tafsir. Yang nggak benar yang seenaknya. Kayak sekarang kan banyak tuh ya. Siapa aja bisa menafsirkan Al-Quran. Nah, itu perbedaan antara Al-Quran dengan 3 kitab yang lain. Nah, Injil ini banyak versi ya. Injil ini banyak versi. Jadi kalau mau beli Injil di online bisa ya. Mau beli kitab. Buka Tokopedia misalkan, cari kitab Injil. Di Play Store ada ya Injil ini. Sempat ada ramai kan tuh masalah kitab suci di Play Store kan. Nah, Injil ini banyak versinya, nggak tahu kenapa banyak versinya. Nah, ada Injil Barnaba. Kalau kita nyebutnya Injil Barnabas ya, Injil Barnabas. Ada Injil Matta, ada Injil Yohanna, ada Injil Lukas mungkin ya. Ada Injil Markos. Nah, itu dari Injil versi yang satu dengan versi yang lainnya banyak perbedaan. Kenapa? Karena sesuai versi siapa? Ya, jadi sesuai versi siapa itu banyak modifikasinya. Jadi modifikasinya sesuai versi dari Injil tersebut. Itu kalau Injil. Nah, kalau Al-Quran yang ada itu qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah. Apa maksud dari qiraah sab'ah? Qiraah sab'ah ini perbedaan dalam sebagian kalimat yang ada di Al-Quran. Kalau bahasa Arab, kata itu kalimat. Kalau kita kan bahasa Indonesia kan kata, perkata. Kalau bahasa Arab itu kalimat. Jadi kata di dalam Al-Quran itu ada perbedaan cara pelafalannya. Kalau cara pelafalannya beda, penulisan juga beda. Atau dari harokatnya. Kenapa bisa beda? Karena memang Nabi membaca kalimat tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Jadi memang misalkan di surat apa misalkan ya. Misalkan ada satu kata dalam Al-Quran, menurut imam ini, Imam Moros misalkan bacanya begini. Menurut imam yang satu bacanya begini. Menurut yang imam ini bacanya begini. Kenapa kok bisa beda? Ya, kalau misalkan kita dengar kaset Muammar tuh, ya kan kadang-kadang bacanya beda-beda. Wadduha, ntar wadduhe. Kadang-kadang kalau orang baru tumben dengar, wah, apa-apaan nih dia bercanda baca Al-Quran, kok begitu bacanya? Nah, itu enggak. Karena kita baru tumben dengar aja. Nah, kalau kita bismillahi majreha. Aslinya majroha itu, bukan majreha. Majroha. Cuma pelafalannya ada sebagian imam mengucapkan kata itu dengan majreha. Itu kenapa berbeda-beda? Karena memang Nabi ketika mengajarkan sahabat itu berbeda-beda. Kadang membaca ayat tersebut di depan salah satu sahabat itu dengan cara seperti ini. Ketika membaca ayat yang sama, kata yang sama di depan sahabat yang lain, beda lagi bacaannya. Sampai-sampai ada 2 sahabat itu ya sempat ribut. Kok ente bacanya begitu? Aneh bacaan begini ya. Ente siapa yang ngajarin? Aneh Rasulullah yang ngajarin. Ente siapa yang ngajarin? Aneh Rasulullah juga yang ngajarin. Sampai datang ke Nabi, ya Rasulullah ngadu dah tuh ya. Si fulan bacanya begini, padahal kan engkau mengajarkan saya seperti ini. Yang satu juga ngomong kayak gitu. Ya. Nah, pada intinya Nabi bilang ya dua-duanya benar. Dua-duanya juga Al-Qur'an. Jadi cara pelafalan yang berbeda yang memang semuanya itu Nabi yang ngajarin. Itu namanya qiraah. Perbedaan qiraah dalam Al-Qur'an. Adapun maknanya sama semuanya. Nah, itu empat kitab. Selain 4 kitab ini masih ada kitab-kitab yang lain. Di antaranya, cuman namanya nggak ketahuan. Di antaranya kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita baca surat Sabbihis atau surat Al-A'la, di akhir surat itu bunyinya apa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Apa arti suhuf? Suhuf ini artinya kitab. Kitab-kitab kitab-kitab milik, artinya yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Ibrahim juga punya kitab. Allah turunkan kitab kepada Nabi Ibrahim. Cuma namanya apaan? Allahu a'lam, nggak tahu. Nggak dijelaskan di dalam Al-Quran.
Nah, Al-Quran ini terdiri dari 30 juz ya. Jadi Al-Quran cuma 30 juz. Nggak tahu itu kisahnya benar apa enggak tuh ya, yang pejabat hadir ke tempat penghafal Al-Quran atau gimana gitu ya. Kamu udah berapa juz? Udah 30 juz ya. Alhamdulillah saya baru 32 gitu, kata pejabat ini nggak tahu Quran 30 juz ya. Kamu juz berapa? Udah sampai juz berapa? Udah 30 juz ya. Kalau saya baru juz 32 katanya. Dia nggak tahu Quran 30 juz ya. Orang Islam tuh. Maksudnya sampai jumlah juz Al-Quran nggak tahu kan gitu. Ada sebagian orang Islam jumlah juz Al-Quran kagak tahu. Wa adadu suwarihi, jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran ada 114. Wa adadu ayatihi, adapun jumlah ayat yang ada di Al-Quran 6.616. Jumlah ayat yang ada di Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran ini 6.616. Jumlah kata di dalam Al-Quran 77.934. Jumlah kata ya, jumlah kata dalam Al-Quran 77.934. Adadu hurufihi, jumlah huruf di dalam Al-Quran 333.671 ya. Orang rajin banget ya ngitungin huruf sama ngitungin kata-katanya. Nah, itu Al-Quran. Wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Nah, yang udah kita singgung sebelum ini ya, suhuful khalil. Di antara kitab yang harus kita imani adalah kitab yang Allah turunkan kepada Al-Khalil. Siapa Al-Khalil? Al-Khalil itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Julukan Nabi Ibrahim itu Al-Khalil. Artinya apa Al-Khalil? Al-Khalil artinya kekasih ya. Jadi Nabi Ibrahim ini kekasih siapa? Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu laqab julukannya Al-Habib. Al-Habib. Artinya apa? Kekasih juga. Cuma beda tingkatan Khalil dengan Habib itu lebih tinggi Al-Habib. Habib lebih tinggi dari Khalil. Wasuhuful Khalil wal Kalimi. Al-Kalim ini julukan Nabi Musa alaihi salam. Jadi julukan Nabi Musa alaihi salam Al-Kalim. Artinya apa Al-Kalim? Yang pernah berbicara, yang pernah bermunajat, berinteraksi. Kenapa julukan Nabi Musa Al-Kalim? Karena beliau pernah bermunajat, berinteraksi, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Tur Sina. Di Tur Sina. Makanya julukannya Al-Kalim. Fiha kalamul hakamil alimi. Yang udah kita bahas barusan ya. Di antara kitab yang harus kita imani yaitu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu juga kepada Nabi Musa selain Taurat. Jadi Nabi Musa ini kitabnya bukan Taurat doang. Di luar Taurat, beliau juga punya kitab yang kita nggak tahu namanya. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi di ayat sebelumnya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, beruntung orang yang mensucikan diri mereka, wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan selalu menyebut nama Tuhannya, fa shalla, dan kemudian berdoa. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya, tapi pada kenyataannya banyak dari kalian yang lebih mementingkan dari kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan akhirat ini lebih baik dan lebih kekal. Nah, isi kandungan ini kan di surat Al-A'la ya. Apa yang disebutkan barusan daripada nasihat-nasihat tersebut, inna hadza lafis suhufil ula. Yang semacam ini itu juga ada di kitab-kitab terdahulu. Di antaranya kitab siapa?
suhufi Ibrahim wa Musa. Di antaranya yang terkandung di ayat tersebut ada juga di kitabnya Nabi Ibrahim dan di kitab Nabi Musa ala nabiyina wa alaihim afdhalus salatu wassalam. Wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Dan setiap segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita sebagai umatnya untuk menerima dan mengamalkannya. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Nabi sampaikan, apa-apa yang Nabi bawa, fakhudhuhu, maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Nabi larang, tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jadi orang itu kalau cinta kepada Allah harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Allah, tidak akan beriman seseorang itu kecuali kalau mereka menjadikan engkau, maksudnya Rasulullah SAW, sebagai hakim atas segala sesuatu yang terjadi di antara mereka. Orang itu nggak beriman kecuali kalau apa-apa yang terjadi, apa-apa yang mereka hadapi dari setiap permasalahan, itu yang menjadi hakim adalah Rasulullah SAW. Artinya apa? Setiap urusan kita kembalikan ke syariat Nabi SAW. Solusinya ada pada syariat Rasulullah SAW. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Enggak cukup kita ini menjadikan syariat Nabi sebagai pedoman. Syarat selanjutnya, enggak boleh ada rasa berat di hati kita dalam menjalankan syariat Nabi SAW dan menyerahkan semuanya itu, artinya ridha dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Fima syajara bainahum. Ya, jadi intinya seperti itu. Setiap kehidupan kita harus jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, karena semuanya sudah diatur oleh Nabi SAW. Bukan cuma urusan ibadah, semuanya pokoknya. Semua urusan kita itu pedomannya ada di syariat Islam. Cuma masalahnya itu kita nggak belajar, kita nggak ngerti ya. Jadi akhirnya yang kita ikutin bukan syariat Nabi SAW.